Di situ berawal kita saling silaturahmi. Bahasanya kalau di Pontianak ini lebih sering kita ngopi bareng. Ngopi bareng ya. Dari situlah terbentuk awal Vespa Lover Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Bang Mimi di Melayu TV. Kita serumpun. Ya, pada malam ini kita kedatangan tamu dari komunitas Vespa Lovers. Nah, ini ada Bang Dayat dan Bang Rido. Bang, kita ngobrol-ngobrol soal komunitas nih, Bang. Baik. Ini komunitas Vespa Lovers Borneo ini sejak kapan, Bang? Ada di Pontianak atau di Kalimantan Barat dia nih, Bang? Vespa Lovers ini, komunitas ini. Mungkin Bang Dayat. Bang Rido ya, lebih senior dari saya ini Lebih kalau untuk senior, ya? menerangkannya. Nah, Kalau untuk Vespa tidak ada menerangkan. senioritas lah. Oh gitu, Bang ya? Sama aja ya? Jadi proses Vespa Lover Borneo mungkin dari teman-teman pecinta IOF sebenarnya. Pertama di tahun 2018. Di situ berawal kita saling silaturahmi. Bahasanya kalau di Pontianak ini lebih sering kita ngopi bareng. Ngopi bareng ya? Dari situlah terbentuk awal Vespa Lover Borneo. Nah, di awal itu kita mulai saling rutin ngumpul bareng sama-sama dan akhirnya dengan satu kesamaan hobi, akhirnya kita pengen buat wadah yang lebih besar. Nah, tercetuslah di situ komunitas yang bernama Vespa Lover Borneo di situ di tahun 2018. 2018 ya, Iya. berarti ini adanya di Pontianak. Pontianak saja atau ada di Indonesia nih, Bang? Di kota Pontianak aja. Hanya kota Pontianak Iya. ya? Baik. Kota Pontianak. Berapa sudah ini, Bang? Ada berapa nih komunitas Vespa yang ada di kota Pontianak ini yang bergabung di Vespa Lovers Borneo nih? Mungkin untuk komunitas atau klub di Kota Pontianak memang banyak ya, Bang ya. Jadi kalau kita urutkan juga mungkin tidak enak juga. Jadi sebenarnya mungkin ada sekitar 20 sampai 30 ya, Dok? Ada. 20-30 Oh, klub komunitas. dan komunitas. Oh, Tapi itu klub komunitas sejenis, Bang? ya, Sejenis Vespa juga? Vespa semua. Iya, Oke. semua. Berarti Vespa Lovers ini pencinta Vespa antik ini bukan hanya Vespa Lovers Borneo aja. Berarti ada beberapa klub komunitas yang sejenis juga, Bang? Iya, sama. Oh, begitu. Ada berapa tuh, Bang? Kalau sebenarnya intinya ini sih, Bang, karena tadi dari awalnya yang 2018 kita pengen jalan sama-sama, jadi kita melepaskan ego klub sama komunitas sebenarnya. Maka Baik. kita bentuk itu wadah Vespa Lovers Borneo itu untuk menyatukan teman-teman yang klub komunitas yang selama ini mungkin tidak jalan seiring gitu. Jadi kalau mau touring sendiri, kalau mau kegiatan sendiri. Jadi kemarin kita coba-coba sharing-sharing bagaimana kalau kita bikin wadah tapi bisa merangkul teman-teman di Vespa khususnya Pontianak. Arah dan tujuannya ke sana gitu ya. Ada tujuannya jadi ke kita kesana. Jadi biar kita tuh ada wadahnya, jadi kita buatlah Vespa Lovers Borneo itu sebenarnya. Kegiatan apa aja nih yang udah dilakukan oleh Vespa Lovers Borneo ini selama terbentuknya Vespa Lovers Borneo nih, Bang, di Pontianak? Yang mungkin Bang Dayat selaku ketua ya. Alhamdulillah kemarin saya dipercaya untuk jadi ketua touring kita ke Kucing itu. Jadi agenda sebenarnya Vespa Lovers Borneo ini kebanyakan kita di bulan Agustus. Iya. Agustus itu kita selalu buat agenda touring jauh, istilahnya touring yang istilahnya Bertepatan dengan kemerdekaan. kemerdekaan. Ya, Oke. seperti itu Jadi arahnya. itu agenda utama tuh memang kami. Jadi dan kalaupun touring itu kami menggunakan tema itu TMP istilahnya tuh. TMP. Ya. Apa tuh, Bang, panjangan TMP? Bang? Touring merah putih. Touring Merah Putih. Iya, Berarti dalam berpartisipasi di nuansa kemerdekaan Republik Indonesia lah ya, Bang. Betul. Berarti kemarin ini ada touring juga, Bang, di yang kemerdekaan yang barusan kita lewati ini yang ke-77 ini. Ya, alhamdulillah kemarin kami melakukan touring ke Kucing Malaysia, Sarawak. Oh, Ya, tapi itu bukan istilahnya kami membuka agenda baru, bukan menggunakan touring merah putih, tapi kami kemarin karena undangan klub.
undangan klub dari Serian Kucing, Oke, klub dari Vespa negara tetangga. negara tetangga mengundang untuk skuter 69. untuk skuter 69. Jadi skuter 69 juga itu termasuk dalam wadah Vespa Lover. Berarti skuter 69 ini juga Vespa antik juga ini. Iya, Oke. sama dia. Kalau boleh tahu nih Bang, ini Vespa tahun berapa nih Bang? Ini Vespa jenis biasanya kita sebut teman-teman di komunitas small frame Pontianak ini Vespa Darling. Vespa Darling ya. Ya, ini dibuat tahun 1960. 1960. 1960. Ini Vespa Darling. Belum lahir ya? Belum lahir. Belum lahir. Belum lahir. Saya pun belum lahir, Pak. Ini serba kecil semua. Dari speedometernya kecil, logo tengahnya itu kecil, tutup mesin sebelah kanan juga kecil. Oh gitu. Iya. Berarti setiap keluaran Vespa ini, setiap edisinya Iya. atau setiap tahun pengeluarannya berarti ada ciri khasnya. tersendiri. Bisa Abang ini enggak jelaskan sedikit apa sih ciri khas yang Vespa sebelah kanan saya sama Vespa yang sebelah kiri saya? Ya. Oke, kalau yang Vespa sebelah kanan mungkin saya agak lebih bisa sedikit menjelaskannya. Kalau Vespa Darling punya ciri khas tersendiri, dia punya penutup mesin di sebelah kanan itu lebih kecil dibanding dengan jenis untuk small frame yang lain jenisnya. Small frame ya. Iya, small frame. Kita nyebutnya small frame untuk sekarang. Dulu kita nyebutnya ini PTS. PTS. Ya. Apa kepanjangan PTS tuh, Bang? Piaggio tipe spesial. Oh, begitu. Nah, jadi kategorinya, mohon maaf, kategorinya spesial di sini untuk Spesial ya. Vespa yang jenis ini. Karena bodinya hampir semuanya kecil-kecil seperti ini. Nah, itu. Tidak Karena kecil seperti pada Vespa umumnya gitu. Oh, begitu. Nah, maka dia keluarnya PTS, Piaggio tipe spesial. Piaggio Cuman di tipe era spesial. modern sekarang, di anak-anak Vespa yang PTS ini membuat nama menjadi small frame. Small Frame frame. yang kecil. Small seperti ya. Itu. Ya, nah, seperti itulah kira-kiranya. Berarti kalau misalnya ini apa tadi PTS Piaggio tipe spesial. spesial. Nah, kalau udah ada yang bahasa-bahasa spesial nih Spesial. biasanya ada keunikan ini, Bang, Ya. di sini ya. Ya, Biasa betul. kalau udah kelompok-kelompok pencinta antik ini yang unik-unik ini berarti bicaranya punya price yang berbeda ini. Nah, biasanya kan gitu ya, Bang ya. Kalau boleh tahu nih, Bang, ini kan Ya. kalau yang tipe ini Iya. mungkin boleh kasih bocoran nggak, Bang? Harganya Baik, berapa, kalau yang jenis Darling tahun 60, cc-nya 90 cc ini, oke. speednya. Ini kisaran harga, mungkin untuk di saat sekarang, tahun 2022 ini kisaran harganya bisa sampai 100 jutaan. 100 jutaan. Ya. Wow. 100 jutaan. Brio. Berarti kalau kita cerita kembali di masa dia ini, Bang, itu harganya berapa itu ya? Nah, kalau di masa dia pernah, karena saya juga belum lahir, Iya. jadi saya juga komunikasi sama teman-teman yang sehobi Vespa yang PTS ini. Harganya kalau nggak salah saya untuk kisaran Darling ini 500-an sampai 1 jutaan kalau nggak salah saya. Pada tahun itu ya. Kalau yang dibawa di atas dia lagi tahun 70-an itu yang kepalanya agak peta, Peta. Iya, iya. itu 300 ribuan kalau nggak salah. 300 ribuan. Iya. Berarti Waktu di perdana dia keluar itu perdana ya. ya, Tapi ketika dia semakin antik, semakin beratus-ratus kali lipat, Bang ya. Yes. Luar biasa. Iya, Berarti ini salah satu spesialnya itu di situ. spesialnya di situ, Bang ya. Itu. Nah, kalau yang sebelah kiri saya nih, Bang, yang warna putih abu-abu ini tipe apa nih, Bang? Mungkin ini Bang Dayat nih mampu jelaskan. Kalau saya sih menjelaskan sedikit ya nih Bang, tak bisa gak banyak karena barang ini memang sangat kalau untuk di Indonesia sangat luar biasa dari kan Oh memang ya. barang ini tidak semuanya mungkin tidak semua provinsi di Indonesia ada barang ini. Jadi ini tipe VB produksinya tahun 1955. Tahun 1955. Lebih tua ini daripada Iya, ini ya. lebih tua. Oke. Dan ini juga pasarannya untuk sekarang mungkin di dunia ya kalau dihitung tuh dunia sekarang udah memang sangat langka. Jadi nilainya mungkin bisa lebih dari Darling. Lebih dari Biasanya disebut orang Vespa ini biasanya Douglas ya. Nah, Douglas. Douglas ya. Ya, Vespa Douglas kalau ini. Apa bedanya antara Vespa Douglas ini dengan PTS tadi nih, Bang? Kalau yang pertama, Apa hanya beda di tahun keluaran atau memang ada perbedaan di body?
Itulah uniknya Vespa Bang ya. Hmm. Jadi setiap tahun dia tuh kalau saya tahu sejarah Vespa akan keluar dia jenis-jenis yang berbeda. Tapi Bukan. bodinya kan bentuknya kurang Oh, lebih enggak. ciri khasnya Ciri khas ya. sama semua ya, begini ya. Modelnya Tip ya, modelnya ya. tapi dia akan tetap ada ciri khas dia sendiri. Oh, Kalau begitu. setiap keluaran Vespa itu akan Ada tandanya lah ya. Ada tandanya dia Oke. sendiri. Nah kan kali ini kita lihat nih lampunya mungkin di spakbor. Oh iya Nah benar. kan jadi kalau kayak Darling atau Small Frame yang kita ini kan lampunya di atas. Pada umumnya gitu. Pada ya. umumnya. Pada umumnya. Jadi dia juga tidak menggunakan speedometer. Ini speednya juga tidak sampai 4, ada 3. Jadi dia macam-macam. Jadi tergantung pabrikan. Ini berarti original semua nih, Bang. Ini dipastikan 98 ori. 98 ori. Iya. Artinya Vespa Douglas ini memang tidak ada kepalanya itu. Ya memang. Memang seperti Memang ini. seperti ini. Istilahnya kita bilang telanjang dia. Telanjang. Telanjang, tidak ada Seperti stang sepeda gitu. sepeda sepeda. Memang seperti itu ya. Saya pikir tadi Stylenya, gayanya. ini memang ada onderdil yang memang tidak ditemukan lagi. Ternyata memang aslinya seperti ini ya. Ya, aslinya stangnya sampai memang tidak ada. Kalau ini kan ada batok kepala nih. Kalau kita bilangnya batok kepala. Iya, kan. batok Ini kepala. memang Nah. tidak ada, speedonya juga tidak ada untuk ke speednya. Jadi ya emang inilah ada masing-masing punya ciri khas. dia Punya dalam ciri khas ya. Itu yang Iya. membedakannya antara Vespa Douglas dengan Piaggio tipe tipe spesial. spesial. PTS. Nah, ya. Kalau ini kan tadi kisarannya kurang lebih menurut Bang Rido kan 100 jutaan pasarannya kan Bang. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kayak kalau yang ini bocorannya berapa nih Bang nilainya nih? Kalau Ini- lebih tua lagi nih ya kan? Gitu. Kalau mau nyebutnya agak bergegar ini sebenarnya. Wah, kalau agak bergegar kayaknya lebih di atas yang inilah ya. Jadi memang Dari karena tahun senioritasnya udah dapat di dari sini. tahunnya Ya. udah memang dan memang unit ini memang sangat susah dicari di Indonesia khususnya. Jadi kemarin ini juga ditawarkan dari teman daerah Sumatera. Ini juga kita baru dapat sebenarnya Bang. Tawaran dari teman Sumatera, setelah nego-nego kita hampir 300. Hampir 300 juta luar biasa. Berarti kalau dia ini 300 juta, pada masanya harganya berapa? Nah, Bang? itu yang kemarin saya sempat cek. Tapi waktu kalau tidak salah saya dapat info, Bang. Kalau ini memang di tahun ini memang tidak banyak jenis ini. Memang tidak banyak. Tidak banyak untuk Berarti VB terbatas ya. terbatas, iya. Limited edition gitu Iya, mungkin ya Bang ya. mungkin. Mm-mm. Untuk di Indonesia sendiri ini ada berapa unit Bang kalau bisa tahu? gitu? Kalau tidak salah kemarin info-infonya yang lengkap itu ada sekitar 10 unit sampai 15 unit Se-Indonesia. se-Indonesia. Oh, berarti terbatas ya. Terbatas. Jadi untuk Pontianak kalau tidak salah satu-satunya. Satu-satunya Kalau untuk di saya tidak Pontianak. salah ya mungkin nanti ada revisi dari teman-kawan. Ada di misalnya di sana, oh ada kok kita. Nah mungkin. Tapi yang saya tahu sekarang yang di Pontianak ini ada satu di Dan yang jalan. dan Dan yang yang jalan. jalan. Iya. Oh, berarti kebanyakan mungkin sudah tidak bisa Di garasi. di garasi bisa ya. juga. Iya, iya, iya. Mungkin ada teman-teman, cuman mungkin nggak jalan. Mm-mm. Kalau ini kan betul-betul Bahasa kita sini, fresh, ya, bahasanya. bahasa kita teperuk lah ya. Bahasa Terperuk. bahasa kita Teperuk. Iya, benar. Oke, Bang Dayat. Iya. Ya untuk penonton Melayu TV ya, sedikit pengetahuan dari Vespa-Vespa antik dari Bang Dayat dan Bang Rido. Bang, kita kembali lagi cerita soal komunitas nih, Bang. Bahwa tadi kan Abang menyampaikan sudah ada kurang lebih 30 yang bergabung di Borneo Vespa Lovers, kan gitu. Vespa Lovers Borneo. Nah, motivasi awal Abang membentuk terbentuknya Vespa Lovers Borneo ini tujuannya untuk apa tuh, Bang? Tujuan utama ya sebenarnya silaturahmi. Arahnya ke sana sih. Silaturahmi, Silaturahmi sesama komunitas. Yang komunitas. selama ini kan kemungkinan komunitas ini kalau mau touring kebanyakan masing-masing. Oke. Dengan ada wadahnya Vespa Lover Iya. Borneo, disinilah kita bisa silaturahmi dan tidak membedakan ini si A, si B, si C, ini punya PTS Darling, ini punya PN sekian, sama saja kita di situ posisinya. Berarti Ayolah kita touring sama-sama dengan satu tujuan. ya, berarti bicaranya Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Iya. Sangat betul. Beda-beda tapi tetap, Tetap satu. Itu dia. Vespa Lovers Borneo. Vespa Lovers Borneo. Dan kita punya slogan juga ada satu Vespa sejuta saudara. sejuta Satu saudara. Vespa sejuta saudara. Jadi kalau istilahnya kalau teman-teman bilang satu Vespa sejuta saudara. Jadi abang mungkin ya nilai lebih dari pakai Vespa itu bang. Kalau kita di jalan tiba-tiba kita mogok, Hmm. itu pasti itu kalau pemakai Vespa pasti otomatis kita.
akan berhenti menanyakan Oke. ada apa dengan Vespa kita. Biasanya kalau bisa ditolong, kita ditolong. Kalau enggak, kita akan cari bantuan, dibantu mungkin spare part atau ban, itu mereka Oke. akan secara otomatis, tidak ada disuruh itu sebenarnya. Itulah kelebihan kita pakai Vespa dengan mungkin yang kayak merek-merek lain. Dimanapun ya. Dimanapun. Dimanapun. Ya. Dimanapun. Dimanapun. Tidak mesti klub Vespa apapun gitu Iya. ya. Vespa. Mm-mm. Tidak mesti satu klub ya. Iya. Berarti selama dia pencinta Vespa dan komunitas Vespa, Iya. berarti dia memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Betul. Tinggi. Merasa kebersamaan ya. Sama. Iya. Ya, itu. Senasib gitulah ya. Iya, Wah, senasib seperjuangan. Perjuangan. Seperjuangan Jadi kita dalam Jadi kalau udah pakai Vespa itu, lihat misalnya tadi saya tiba-tiba di Ahmad Yani 2 mogok Oh, ya. pakai Vespa, tapi nanti ada misalnya pun abang mungkin nih, ya. abang pakai NMAX atau pakai India, tapi punya Vespa, pasti akan berhenti otomatis nanya, Oke. bang ada apa bang Vespanya? Seperti Oke. itu rata-rata kita kalau itu ketemu. Habis minyak, businya Mm-mm. ngadat. Hmm. Kadang kalau itu bantu step. sampai Bantu ke step kita bengkel. dorong sampai ke Kalau bengkel enggak, kita itu. kasih dia busi Oh, begitu. sampai tuntas lah. Berarti perjalanan. benar-benar silaturahmi persaudaraannya erat. cukup erat ya. Saya Untuk rasa di bukan Vespa. cukup sih, sangat erat sih. Sangat erat ya. Sangat erat. Sangat erat ya. Selama ini dijalanin, dilakonin, sangat erat sekali. Sangat erat. Nah, Bang, berarti kan Abang komunitas dengan kendaraan yang usianya tidak muda lagi nih. Ya. Nah, kemudian Abang tadi sampaikan bahwa yang agenda tahun ini dalam peringatan 17 Agustus kemerdekaan kita, bahwa ada agenda yang bulan ini kunjungan Iya. ke Kucing Malaysia. negara tetangga. Iya. Konsulat Nah. Jenderal. Itu ada kendala tidak, Bang? Selama Abang proses perjalanan menuju ke negara tetangga. Nah, terkait kalau kita boleh katakan kan ini usianya sudah tidak muda nih, Iya, kendaraan kan udah tua. iya. Nah, kemudian bagaimana dengan surat menyuratnya, surat kendaraan bermotornya, apa identitas kendaraan tersebut, Bang? Apakah ada hambatan Iya. atau ada koordinasi atau berkoordinasi dengan pihak instansi terkait gitu, Bang? Bisa Ya, Bang, intinya kalau namanya touring ke luar negeri itu tetap harus kita punya surat menyurat, Bang. oke. Itu inti. Jadi Wajib ya, wajib. wajib. Jadi karena kita juga di situ nanti akan ditanya masalah pajak motor kita, Ya. masalah lisensi atau SIM pengendara, itu pasti, dan plat nomor kita juga harus terpasang dengan komplit. Kelengkapan kendaraan harus komplit karena ini kita masuk Spion. negara. Ya. Kiri kanan. Nah, jadi peserta yang ikut juga tidak, bukan kami menilai harus sempurna juga, harus tahu masalah motornya, surat menyuratnya. Karena kalau tidak, kami tidak akan ikut sertakan mereka ke touring. Lampu depannya, Jadi lampu ya belakangnya. itu juga harus, karena standar di luar negeri kan tinggi, Bang, untuk kelengkapan iya. kendaraan. Jadi kita tidak mau bermain-main di sisi keselamatannya, itu kan istilah Iya, keselamatan iya, bagi Ban mereka. depan belakang kita Mm-mm. cek, kalau yang udah tipis ya mohon maaf. Kita sekiranya tidak, kita ada screening, istilahnya kita Screening, screening, ya? ya, Ya, screening. Jadi peserta yang akan ikut kita screening, Cek fisik ya? cek fisik, Cek fisik Ya, ya. Oke, untuk berarti itu. Tapi ya kalau untuk surat menyurat mungkin ya tetap di Indonesia kita bilang ada dinas perhubungan, ada dari kepolisian, khususnya dari Lantas, kemudian dari pihak otomotif kita diwakili dari IMI. ya. Nah, itu tetap harus kita minta rekomendasi semua, Bang. Ya berarti Vespa Lovers Borneo ini dia bergabung juga di IMI. ada. Bergabung ya? Ya, kita ada beberapa klub itu yang udah terdaftar di IMI. Di IMI. Berarti untuk Borneo Lovers Vespa Vespa Lovers Borneo ini Mm. juga sudah tergabung, terdaftar di IMI. Kalau Vespa Lover Borneo-nya belum tergabung secara resmi, Bang. Oke. Untuk di IMI-nya belum. Cuman makanya saya bilang tadi undangan kan per klub itu dari Per klub. Per klub. Jadi dari Skuter 69 mewakili dari Vespa Lovers Borneo sendiri untuk mengajukan permohonan izin untuk bisa Oke. touring. dengan adanya wadah Vespa Nah, Lover Borneo Oke. ini. gitu. Skuter 69 ini dari mana, Bang? Kita lokalan, Pontianak. Pontianak. Oh, Klub berarti lokal dari Pontianak. lokal dari Pontianak. Iya. Skuter ini juga klub. Iya, Iya, skuter 69 klub. Skuter 69 itu klub, berarti di bawahnya skuter ini ada lagi klub-klub lain atau ini induknya atau gimana? enggak. Jadi tadi saya bilang, Bang, wadah Vespa Lover ini kan mewadahi teman-teman klub. Oke. Jadi mau dari Skuter 69 atau dari teman-teman komunitas Small Frame, dari Excellent itu, Oke. kita tergabung di wadah ini. Di wadah Borneo Iya, Lovers. Vespa Lover Iya. Borneo-nya itu. Vespa Lovers Borneo Nah, ini. Baik. Jadi,
semata-mata tidak mengutamakan Kepentingan Kepentingan kelompok klub masing-masing. masing-masing. Di Baik. sinilah dengan ada wadah Vespa Lover Borneo, di sinilah kita bisa Bisa merangkul semua ya. yes, Ya. ke sana Untuk arahnya. untuk tujuan bersama. Untuk tujuan bersama. Untuk menikmati hobi Tapi- Vespa. Ya, Vespa intinya- antik, Tapi kan ya intinya Vespa Lovers Borneo. Jadi memang tujuan kita kemarin tuh Vespa Lovers Borneo untuk merangkul klub atau komunitas yang khususnya di Kota Pontianak atau Kalimantan Barat. Jadi khusus. khusus. Ya, jadi yang memang klub-klub yang berasal dari tempat kita sendiri, Bang. Kota Pontianak. Oh, hanya Pontianak, ya Kota Pontianak dan Kalbar. Kalimantan Itulah yang kita, Barat ya, lah pada itulah yang umumnya, akan ya. kita rangkul. Makanya kita tetap Vespa Lovers Borneo itu tetap kita coba naikkan, kita tingkatkan. Tapi alhamdulillah Bang, kemarin kita respon sangat baik. Waktu kami ada kegiatan touring, mungkin ini terjauh kami touring sampai titik nol Sabang. Sampai titik 0 Sabang. Luar Ya. biasa. Ada kendala tidak selama perjalanan menuju ke sana? Pasti. Pasti. Kalau kendala itu pasti. Pasti. Ya. Kalau nggak ada kendala bukan It- Vespa sih. Ya, Iya. jadi Pasti ada kendala. Apakah ada persiapan, Bang? Ada seperti apa Wajib persiapan ondor itu, di spare part yang harus dibawa, Wajib. siapa tahu Ya. antisipasi selama perjalanan, atau memang ada panitia yang memang menyediakan spare part tersebut, atau memang masing-masing peserta membawa spare part tersebut, Bang? kok standar kita touring ini kita udah tahu sih Bang kalau Vespa kita masing-masing. Misal Vespa ini kan pasti ada yang harus kita lengkapi itu maksimal apa minimal. Kita punya busi, tali kopling, tali gas, tali gigi. Ini Oke. ini yang paling vital kita kalau di Vespa. Di Jadi Vespa kalau itu ya. yang kayak pengapian, kayak piston atau itu kita udah percaya lah ya kalau Sudah memang prepare kita lah karena ya. tunggangan kita sendiri kita udah pasti yakinkan sama mekanik bahwa motor kita Prepare tidak ada dulu, kendala. Layak, persiapannya kan. Iya, kita juga karena kita tahu kayak kemarin ke Sabang itu kita 14 hari pasti akan menemui medan yang beda dengan Kalimantan Barat khususnya jalannya. Jumlah motor Jumlah- terbanyak di Indonesia. Gimana, Ya. Bang? Jumlah motor Benar. terbanyak di Indonesia. Kemarin kami Jumlah Vespa jumlah Vespa. Vespa yang bisa sampai titik nol itu dalam satu rombongan. dalam satu rombongan. Iya. Wah, Jadi kami Punya kemarin- nilai plus. Nilai plusnya kemarin Nilai plus sekali untuk Vespa Lover Borneo. kenapa tidak coba masuk muri, Bang? Sebuah wadah. cuman kemarin dari pihak titik nol ini Sabang itu cuman dibilang baru kali ini kami bisa terima satu buah komunitas yang bisa sama-sama Dari dari Kalimantan bisa sampai ke titik nol itu dengan jumlah yang lumayan banyak. Selama ini mungkin ya terbanyak mungkin 10 yang bisa Oke. dari klub-klub luar ya, dari klub-klub luar. Jadi itu juga mereka bawa nama klub bukan Bawa nama bawa klub. nama ini. Berarti kemarin ini bawa nama Borneo-nya juga. Borneo-nya iya, Kalimantan Vespa Baratnya Borneo juga. iya. Ya, Walaupun itu di situ ada Small Frame, ada CSE, ada Excellent, ada Skuter 69, tapi kami tidak bawa itu. Oke. Udah Vespa hura. Itu ya. Macam pokoknya. Oke. Macam-macam itu. Bang Dayat dan Bang Rido, ini kan berarti sesuatu kegiatan yang mengaplikasikan hobi ya. Ya, Betul. Hobi, kebersamaan, silaturahmi. silaturahmi, perkumpulan, dan touring, jalan. Nah, ini kan sebuah komunitas yang memang boleh dikatakan hobi. Betul. Nah, tapi apakah ada kegiatan positif lainnya yang dilakukan oleh komunitas Vespa Lovers Borneo nih, Bang? Kegiatan Selama Iya. Ini Bang mungkin Rido nih, bisa ini dijelaskan, Bang. divisi Bang Rido nih untuk Jadi selain setelah kita touring ini. melakukan touring Vespa Lover Borneo, pasti kita ada mempersiapkan untuk arah ke sosialnya, gitu. Bang. Sosial ya. Ya, yang pernah kita lakukan salah satu contoh pernah kita memperbaiki sebuah surau atau memperindah sebuah surau pernah yang mana tidak tersentuh di lokasi tersebut. Kita sama-sama dari teman-teman Vespa Lover Borneo ngecat bareng-bareng, kita beliin parfum biar lebih harum, pokoknya biar lebih indah lah Berarti tempat ibadah tersebut. Iya, seperti berarti Dan itu tidak di satu tempat ibadah. tidak di satu tempat ibadah. Iya. Dimanapun kita juga sama untuk melakukan hal-hal sosial. Sosial Panti juga. asuhan. Juga pernah kita kemana Pak Dayat? Di Singkawang. Singkawang, Tempat iya. Apa itu kemarin juga kita Orang sempat sakit tuh di bawah gunung. Serukam. Serukam, ya? Serukam, Serukam. iya. Rumah sakit Serukam itu. Oke. Kista ya? Kista. Ya. Ya. Iya betul kan? Kalau Iya. nggak salah saya posisinya di Singkawang itu. Posisi Kita di pernah Singkawang, Di sana juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial Iya. di sana. Berarti banyak kegiatan-kegiatan yang positif juga lah Ya. yang dilakukan oleh Positif. teman-teman komunitas Vespa Lovers Borneo. Usahakan setiap touring alangkah lebih baiknya kita selalu melakukan Ada sosial. hal-hal positif yang bersifat sosial itu tadi.
Oke. Gitu, Bang. Baik, Bang Rido dan Bang Dayat. Artinya ini kegiatan yang positif dari komunitas Vespa Lovers Borneo. Iya. Ya kan, berarti kan kayak tadi Abang sampaikan bahwa ada kegiatan memperbaiki surau yang ibadah tidak lah. Ya, tempat-tempat pada ibadah Kalau ya setiap kan, artinya Ramadan kami juga Pasti. Kegiatan kunjungan ke panti. kunjungan Ya, ke panti. setiap Ramadan itu pasti ada. artinya Vespa Lovers Borneo Syariah. Ya. Ya. Kalau kami juga ada untuk teman-teman Vespa juga kami ada wadah juga buat misalnya nanti teman-teman ingin menambah ilmu keagamaan, ikut tausiah itu ada juga. Jadi kami digabung juga namanya di wadah Bikers Peduli. Bikers Peduli. Ya. Oke. Kemudian Bikers Peduli itu dibawa juga asuhan dari Ustadz Lukman, Kiai Lukman di Oh, Munjalan. Iya, Baik. jadi kami juga di sisi Masya Allah. itunya ada, kemudian kami juga diajak gabung di Bikers Peduli itu. Oke. Mm-mm. Baik, Bang Dayat dan Bang Rido. Ini kita closing statement. Baik, Bang Rido, Siap. Bang Dayat, Ya. mungkin ada pesan-pesan yang mungkin mau Abang sampaikan untuk Vespa Lovers Borneo atau seluruh teman-teman klub-klub yang pencinta Vespa antik. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya. Silakan Bang Rido. Terima kasih, Bang. Kalau saya ingin mengucapkan kupu-kupu itu butuh sayap buat terbang. Dan beruang kutub itu butuh hawa dingin untuk hidup. Nah, kalau kami di sini kemungkinan butuh Vespa Lover Borneo untuk lebih meningkatkan silaturahmi yang lebih baik lagi. Saya rasa itu, Bang. Luar biasa statement dari Bang Rido. Saya baru Ya, dengar silakan. ini Bang malam ini Bang Rido ini bisa bikin kupu-kupu dengan beruang kutub. Beruang kutub. Ya. Kira saya kucing kayak mandi di papan tadi. Saya udah bebak-bebak tadi. Aduh Bang Rido mau ngomong apa nih? Endingnya apa nih? Nah, endingnya apa nih? Silakan, Kalau Bang dari Dayat. saya intinya Vespa Lovers Borneo ini bukan milik kami atau milik Bang Rido. Ini milik kita semua yang khususnya di Kalimantan Barat dan Kota Pontianak. Jadi kami mohon untuk dukungan dari teman-teman Vespa yang ada di Pontianak untuk selalu bisa lebih aktif, jangan memandang kita sebuah klub, kita sebuah komunitas yang merasa kuat atau merasa mampu, tidak, jangan. Jadi kita mohon Vespa Lover Borneo ini ada sebuah wadah. Mari kita bangun, kita solidkan lagi biar orang lebih tahu Vespa Lover Borneo ini adalah kumpulan Vespa yang bernilai positif bagi kita semua. Itu aja buat teman-teman Vespa yang ada di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Oke, baik. Terima kasih Bang Dayat dan Bang Rido atas informasi dan pengetahuan tentang Vespa antik dengan klubnya. Dikit aja Terima nih. kasih sudah Tidak banyak ilmunya, masih dikit. mengedukasi kepada penonton Melayu TV. Mungkin kita nanti bisa berbincang-bincang santai sambil minum kopi dan Goreng pisang. pisang goreng. Pisang goreng. Khas Oke. Kalimantan Barat, Pontianak. Ya. Ya. Kita serumpun, ada kopi, ada pisang Ada goreng. pisang goreng. Ya. Budaya Melayu kita Budaya nih, Bang. Melayu kita. Kalau enggak ngopi susah, bukan Nah, Melayu. susah. Oke, baik Bang. Saya terima kasih. Saya closing statement. Terima kasih para penonton Melayu TV. Untuk malam ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang memang luar biasa. Abang-abang dari Vespa Lovers Borneo, Bang Dayat dan Bang Rido. Kembali lagi nanti di sesi selanjutnya bersama saya, Bang Mimi, di Melayu TV. Kita serumpun. Luar biasa.